Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue bakal sharing lagi tips traveling ke Jepang. Tapi kali ini gue bakal bahas tentang pembelian tiket pesawat untuk ke Jepang. Nah, sebelum beli tiket pesawat, pastinya teman-teman harus menentukan dua hal ini. Yang pertama, berapa lama bakal liburan ke Jepang. Dan yang kedua itu, teman-teman pengen mengunjungi Jepang waktu pada musim apa. Nah, kedua hal tersebut udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton, gue saranin teman-teman untuk nonton dulu supaya ceritanya bisa nyambung ya sama yang kali ini. Nah, pastinya teman-teman udah punya rencana misalnya mau pergi pada bulan apa atau tanggal berapa. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal beli tiket pesawat kan ya pastinya. Nah, kapan belinya? Gue saranin untuk beli agak jauh ya sebelum tanggal keberangkatan. Misalnya sekitar 3-6 bulan sebelumnya. Nah, untuk tempat pembelian tiket ada dua pilihan. Yang pertama, beli tiket secara online melalui website seperti Traveloka atau tiket.com, dan juga beli tiket secara offline, misalnya melalui travel agent, atau beli ketika ada travel fair. Nah, travel fair itu berarti belinya offline dan belinya lewat agent. Tapi ya sebetulnya sekarang travel fair secara online pun ada ya. Nah, kalau gue sendiri lebih prefer untuk beli tiket secara online. Kenapa? Karena kalau misalnya dari aplikasi itu kan kita mau ngecek tanggal itu kan bebas ya, bisa berapa kali. Dan kalau misalnya hari ini belum ketemu harga yang pas atau tanggal yang pas, besok tinggal cari lagi. Lain halnya dengan kalau misalnya kita lewat travel agent atau waktu travel fair, itu kan kita harus nanya ke CS-nya ya. Misalnya, tanggal segini masih ada nggak nih? Atau enggak, tiketnya harganya masih murah atau udah mahal? Nah, itu kan pasti kita punya beberapa alternatif tanggal ya. Dan kalau misalnya kita nanya, nelusurin tanggal satu per satu kan kayak nggak enak ya. Segen gitu, ngerepotin jadinya. Sedangkan kalau misalnya beli secara online, kita bisa cek tanggal bebas banget gitu. Tapi ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Biasa kalau misalnya ada travel fair dari travel agent yang kerjasama sama bank, atau kebalik ya, bank yang kerjasama sama beberapa travel agent, biasa teman-teman bisa dapat harga tiket yang lebih murah karena ada cashback. Tapi balik lagi, biasa gue selalu bandingin juga untuk harga offline dan harga online lebih murah mana. Karena terkadang offline lebih murah, tapi bisa juga online yang lebih murah. Karena dari website juga biasanya ada promo dari pembayaran, misalnya dari kartu kredit, atau juga memang dari platformnya sendiri ada promosi. Seperti harga geledek ya kalau di tiket.com. Gua dulu sebelum pandemi pernah dapet tiket ke Korea PP dengan Asiana itu cuma 3 juta. Atau di Traveloka biasanya ada epic sale. Nah, teman-teman pantengin aja deh tanggal promo dan jam promonya supaya bisa dapet tiket termurah. Pastiin teman-teman udah ada tanggal dan alternatif tanggal, jadi kalau misalnya ngecek bisa cepet. Karena biasanya kalau telat sedikit aja itu harganya udah naik. Nah, selanjutnya lebih baik pilih maskapai yang mana. Secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Yang pertama low cost carrier, dan yang kedua itu yang full service airlines. Nah, bedanya apa kalau yang low cost carrier atau kita singkat jadi LCC ya? Itu biasanya kita nggak dapat makanan waktu di pesawat dan juga belum termasuk bagasi. Jadi untuk bagasi itu kita harus bayar lagi. Sedangkan untuk yang full service airlines, biasa udah termasuk makan di pesawat dan juga bagasi. Bagasi juga bisa macam-macam tergantung maskapainya. Ada yang 2 kali 23 kilo atau ada juga yang 30 kilo. Nah, untuk LCC contohnya adalah AirAsia, Scoot, atau Vietjet. Untuk AirAsia biasanya ada transit di Malaysia. Dan untuk Vietjet biasanya ada transit di Vietnam. Sedangkan untuk Scoot biasa transitnya itu di Singapura. Buat teman-teman yang mungkin mau hemat dan nggak terlalu banyak bawaannya, maksudnya cukup dengan tas cabin aja 7 kilo, gue saranin teman-teman untuk ambil yang LCC aja. Apalagi buat teman-teman yang nggak terlalu suka makan di pesawat, ini bakal jadi penghematan yang cukup besar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli tiket yang LCC tapi ujung-ujungnya beli makanan dan beli bagasi juga,
Gua saranin teman-teman untuk cek dulu harga yang full service, siapa tahu cuma beda dikit. Untuk ke Jepang biasa gue lebih prefer yang full service karena flightnya sendiri kan sekitar 7 jam ya. Kalau misalnya transit ada juga yang 4 jam dan 3 jam. Jadi menurut gue cukup lama ya, biasanya pasti ada lapar ya. Kalau misalnya kita pakai LCC, makan harus bayar lagi. Kemudian yang paling penting sebetulnya bagasi. Kadang kan kita untuk dari Jepang itu pulang suka bawa oleh-oleh ya. Kalau misalnya bagasi harus bayar lagi, itu cukup mahal. Dan kadang kalau misalnya di jumlah-jumlah, itu kita beli tiket yang LCC ditambah kita beli makan dan beli bagasi, mungkin nggak beda jauh dengan yang full service airlines. Jadi balik lagi teman-teman bandingin dulu antara LCC dan full service airlines lebih ekonomis atau lebih worth it yang mana. Nah yang selanjutnya untuk harga ya, menurut gua harga tiket pesawat ke Jepang untuk sekarang itu belum 100% normal seperti sebelum pandemi ya. Karena biasanya sebelum pandemi dulu gue bisa dapet tiket ANA atau Singapore Airlines di bawah 5 jutaan ya. Seingat gue sekitar 4,5 sampai 5 juta. Tapi kalau sekarang paling murah udah nggak ada pilihan lain untuk full service airlines, cuman Philippine Airlines. Itu terakhir gue dapet 6 juta ya PP. Waktu ke Jepang April 2023 kemarin. Nah untuk Singapore Airlines, Japan Airlines, ANA itu udah sekitar 8 jutaan ke atas. Tapi ini wajar ya karena waktu pandemi kemarin kan pastinya yang traveling dikit banget dan bahkan hampir nggak ada ya. Jadi maskapai pastinya rugi besar. Jadi mungkin untuk sekarang-sekarang belum bisa ngasih diskon yang seperti dulu. Nah kadang harga ini juga tergantung bandara tujuannya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli tiket Jakarta ke Tokyo dan Jakarta ke Kansai atau Osaka, itu mungkin bisa beda harganya. Nah yang selanjutnya yang biasa ditanyain lebih baik landing di kota mana. Nah untuk teman-teman yang pengen ke Tokyo, gue lebih saranin teman-teman untuk landing di Haneda. Kenapa? Karena Haneda ini bandaranya lebih dekat ke kota. Sedangkan untuk Narita itu sebetulnya agak jauh ya karena di Chiba. Nah ini bakal berpengaruh ke biaya transportasi dari bandara ke kota. Dan juga untuk waktu yang dibutuhkannya pasti berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu pulangnya nanti, kalau misalnya teman-teman flightnya dari Narita berarti teman-teman harus datang lebih awal ya dibanding kalau misalnya teman-teman flightnya dari Haneda. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau ke Osaka, Kyoto, berarti nggak ada pilihan ya karena teman-teman cuma bisa landing di Kansai International Airport atau KIX. Sebetulnya di Osaka ada satu bandara lagi, Itami, tapi Itami ini setahu gue hanya domestik aja, gak internasional. Selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan kalau misalnya teman-teman pakai maskapai selain ANA dan JAL, itu biasanya kan kalau ANA dan JAL itu flightnya direct ya, jadi dari Jakarta langsung ke Jepang. Tapi gue juga kemarin sempat nemu tiket pakai Japan Airlines, tapi transit ini agak merepotkan. Kenapa? Karena dari Jakarta memang langsung ke Jepang, tapi landingnya itu di Narita Airport di Tokyo. Nah, kemudian connecting flights untuk ke Osakanya ternyata di Haneda, bukan di Narita. Jadi teman-teman harus pindah dari Narita ke Haneda yang jaraknya cukup jauh, tentunya memakan waktu dan biaya lagi. Dan tiket pulangnya pun sama, dari Osaka itu nggak direct ke Indonesia, tapi transit dulu di Haneda dan connecting flights-nya di Narita. Jadi kayak kebalikannya gitu. Dari Haneda harus ke Narita lagi. Artinya teman-teman harus keluar biaya transport lagi untuk dari Haneda ke Narita. Selain itu juga makan waktu yang lebih lama. Jadi gue lebih saranin kalau misalnya teman-teman mau beli tiket, cek dulu transitnya. Kalau misalnya di Jepang transitnya, cari yang connecting flights-nya itu di bandara yang sama. Jangan yang bandaranya beda. Tapi kalau misalnya teman-teman beli tiket pesawat yang maskapainya itu bukan asli dari Jepang, maksudnya selain JAL dan ANA, biasa teman-teman bakal transit di negara originalnya maskapai tersebut. Contohnya Singapore Airlines ada transit di Singapura, kemudian Philippine Airlines ada transit di Filipina, Cathay Pacific ada transit di Hong Kong, seperti itu.
Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Asiana, biasa Asiana itu ada transit di Korea Selatan. Dan untuk Eva Air biasa transit di Taiwan. Dan untuk China Airlines biasanya transit di Beijing. Nah, teman-teman harus perhatiin kalau misalnya negara tujuan transitnya itu membutuhkan visa, teman-teman harus siapin visa juga. Mungkin visanya jenis visa transit ya, gue juga kurang tahu. Tapi gue sangat menghindari, jadi lebih baik udah cari yang transitnya di negara-negara yang nggak perlu visa. Contohnya Asia Tenggara dan paling jauh ya Hong Kong. Kalau misalnya teman-teman nggak punya visa negara transitnya, mungkin teman-teman bakal menghadapi masalah ya. Yang selanjutnya waktu transit. Nah, kalau bisa waktu teman-teman beli tiket, cari tiket yang transitnya itu cuma sebentar. Kalau misalnya lewat 24 jam ya teman-teman harus prepare, misalnya bakal keluar ke kota dan cari hotel mungkin penginapan baik di bandara atau cari yang dekat-dekat bandara. Kalau gue selalu prefer yang transitnya itu kurang dari 24 jam. Tapi biasanya sih kalau misalnya nggak lewat 24 jam, biasa gue hanya nunggu di bandara aja ya. Karena mager juga sih kalau harus keluar, terus nanti balik lagi, takutnya kena macet atau malah kelewat flightnya. Gue lebih prefer untuk nunggu di bandara aja. Selanjutnya, yang perlu teman-teman perhatiin waktu beli tiket adalah jam teman-teman nyampe di tujuan. Usahakan jangan melewati jam 6 sore. Kenapa? Karena kalau misalnya malam itu mungkin transportasi bakal lebih sulit. Terutama untuk teman-teman yang backpackeran dan baru pertama kali berangkat. Sebetulnya paling ideal itu yang jam nyampe di Jepangnya itu sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Kenapa? Karena hotel di Jepang rata-rata check-in time-nya itu di sekitaran jam 2, jam 3 sore. Kalau landingnya pagi gimana? Sebetulnya nggak masalah, cuman teman-teman nggak bisa langsung check-in di hotel. Tapi biasanya untuk nitip koper itu bisa, tapi belum bisa check-in dan masuk ke kamar untuk istirahat. Jadi teman-teman harus tunggu sampai agak siang, kecuali memang hotelnya mengizinkan untuk early check-in. Selanjutnya tentang airport transfer, teman-teman juga perlu mengatur atau booking dulu atau mungkin cari tahu cara untuk dari bandara ke kotanya pakai apa transportasinya, misalnya pakai kereta atau pakai taksi. Kalau gue selalu saranin untuk pakai kereta aja karena lebih murah ya dibanding taksi. Untuk di Jepang ini kalau jaraknya jauh cukup mahal. Nah ini sebetulnya tadi gue udah bahas di awal soal bagasi. Teman-teman perlu pastiin teman-teman dapat jatah bagasi itu berapa kilo. Dan nanti waktu pulang jangan lupa ditimbang dulu. Atau ya belanjanya agak dikontrol ya. Jadi jangan sampai excess baggage atau overweight baggage-nya. Karena biasanya kalau misalnya nambah dadakan itu bakal mahal. Selanjutnya untuk asuransi keterlambatan atau cancellation atau keterlambatan atau kehilangan bagasi, itu teman-teman perlu beli juga ya waktu beli tiket. Gue lebih saranin untuk belilah untuk jaga-jaga. Apalagi waktu kemarin belum menentu ya soal aturan COVID, ini asuransi kepake banget. Kenapa? Karena kalau misalnya ada cancellation, misalnya kita amit-amit kena COVID, ya duit tiketnya bisa balik. Oh ya, gue mau sharing ada satu pengalaman menarik nih. Walaupun awalnya agak nyebelin juga. Waktu itu gue flight ke Jepang, pakai Singapore Airlines dan ada transit di Singapura. Kebetulan waktu itu ada delay dari Bandungnya. Jadi Bandung ke Singapura itu ada delay. Jadi waktu transitnya karena cuman sekitar 1,5 jam. Jadi begitu gue nyampe Singapura itu mepet banget, langsung flight selanjutnya dari Singapura ke Osaka. Nah setelah gue nyampe di Osaka, ada petugas maskapai yang bawa papan nama dan nama gue ada di situ. Ini gue udah curiga pasti ada masalah nih. Ternyata bagasi gue ketinggalan di Singapura, belum kebawa. Dan apa yang terjadi, waktu itu kebetulan lagi autumn ya, jadi agak dingin. Dan semua baju, coat dan jaket itu ada di koper. Nah gue udah bingung dong gimana nih kita kedinginan pastinya. Tapi untungnya maskapainya sangat bertanggung jawab ya. Jadi dari Singapore Airlines akhirnya memberikan kompensasi. Kalau nggak salah itu
setiap orangnya dapat sekitar 1,5 juta ya. Mungkin ini bisa untuk beli jaket. Dan akhirnya koper gue nyampe keesokan harinya, langsung diantar ke hotel. Dan itu tanpa biaya alias gratis. Dan ini kayaknya udah termasuk ke aturan dari maskapainya ya, jadi bukan dari klaim asuransi. Nah ini salah satu kelebihannya kalau misalnya teman-teman pakai maskapai yang full service. Jadi betul-betul servisnya itu memuaskan sekali. Dan satu lagi tentang aturan refundable atau reschedule. Kalau misalnya teman-teman beli tiket promo biasanya non-refundable dan non-reschedule. Tapi ada juga yang non-refundable tapi bisa reschedule. Itu tergantung dari maskapainya. Dan ini teman-teman perlu perhatiin waktu beli. Jadi kalau misalnya non-refundable dan non-reschedule berarti tanggalnya harus betul-betul pasti. Karena setelah beli kalau misalnya kita berhalangan untuk berangkat itu berarti sama sekali uangnya bakal hangus. Sedangkan kalau misalnya reschedule mungkin bisa dijadwalkan ulang ke tanggal yang berbeda, tapi pastinya ada biayanya. Oke, kira-kira itu aja tips dan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatiin dalam pembelian tiket ke Jepang. Ini berdasarkan pengalaman gue aja. Nah, untuk di video selanjutnya gue bakal kasih tips untuk pemilihan hotel atau penginapan. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.